Halo Rek, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Rinda di channel Arek Surabaya nang Belgia. Kali ini aku mau sharing sama kalian pengalamanku 3 bulan pertama studi lanjut S3 di luar negeri. Anywhere you go, anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Ini aku lagi di Blamerson, Rek. Salah satu landmark di kota Gent. Ini sejenis danau buatan yang kemarin aku pernah ceritakan. Kalau yang kemarin aku di water sport ban, linknya di video ini. Nah, ini di sisi lain dari water sport ban. Bening banget airnya, beneran bening banget. Terus view-nya indah banget, masih alami. Lihat bebek-bebek mau ke sini. Tapi mereka keprank, aku nggak bawa makanan. Nggak boleh ngasih makan juga. Sorry ya, agak berisik, itu ada kereta lewat. Yuk langsung aja yuk. Aku tadi kan sudah opening, mau ngasih tahu kalian pengalamanku 3 bulan pertama PhD di Eropa yuk. Aku nyebut pengalamanku ya, karena memang mungkin beda-beda setiap orang pengalamannya, tergantung dari universitas dan supervisornya. Kalau aku sendiri di Gent University seperti yang kalian tahu. Terus aku kampusnya ada di Fakultas Bioscience Engineering, lebih ke Applied Bioscience Engineering. Jadi terapan gitu, cocok banget dengan backgroundku di dunia pendidikan vokasi. Terus di sini aku ambil spesialisasi di animal nutrition. Jadi aku berkutat dengan hal-hal yang seputar gizi untuk hewan ya, pakan, terus metabolisme, pencernaan, segala macam yang aku pelajari di sini. Nah, sekarang tentang begitu aku datang di sini nggak langsung kampus ya. Aku yang cerita di pengalaman datang itu di masa pandemi, jadi otomatis harus karantina mandiri dulu sekitar 2 minggu, hampir 3 minggu bahkan. Setelah itu baru masuk kampus. Setelah masuk kampus, hari pertama itu ini ngobrol dulu sama supervisor, biasalah say hey, terus kejelasan tentang studi, kejelasan tentang dana pendidikan seperti apa, karena akan disesuaikan dengan kegiatan kita nantinya dan fasilitas yang kita dapat. Selanjutnya supervisorku itu menunjuk ini staffnya untuk ngajak aku room tour. Jadi aku lihat-lihat mana office-nya student, mana lab-nya, terus mana fasilitas publiknya kayak pantry-nya, terus kayak tempat fotokopi segala macam itu ditunjukin semua. Kemudian di briefing kayak sistem kuliahnya itu seperti apa. Dan kalau aku sendiri kuliahku itu hari Senin sampai Jumat. Itu bukan kuliah ya, kalau S3 di sini nggak kuliah tapi lebih ke research work. Jadi ngampus itu normalnya hari Senin sampai Jumat, dan ada jatah 1 hari buat teleworking. Maksudnya gimana, itu kerja dari rumah. Nah, aku ambilnya di hari Rabu, soalnya hari Rabu itu anakku sekolahnya cuma setengah hari, jam 12 sudah pulang. Nah, setelah ambil libur hari Rabu, jadi otomatis teleworkingnya 1 hari. Itu mungkin bisa kalau kalian dapat opsi yang sama seperti dari supervisor, itu bisa dimanfaatkan buat kerja juga, karena di sini kalau ambil kerja itu bisa berapa hari aja dalam 1 minggu. Terus setelah itu ini dikenalkan dengan kolega, dengan teman-teman sesama
mahasiswa dulu. Jadi aku keliling ke semua mahasiswa yang satu departemen sama aku. Jadi kenalan, my name is Linda, I'm come from Indonesia, kayak gitu. Kebetulan aku sendiri kan sebenarnya udah rencana studi itu udah dari beberapa tahun yang lalu. Jadi namaku udah terlist sudah sekitar 2-3 tahun yang lalu. Makanya mereka pada heboh, finally you come gitu. Soalnya emang udah lama dari situ aku sering dengar namamu tapi kamu nggak datang-datang. Ya biasalah karena kondisi pandemi, kendala visa. Jadi otomatis aku berapa tahun setelah terdaftar tuh baru bisa datang buat studi. Nah setelah kenalan sama teman-teman sesama mahasiswa, aku dikenalin ke staff-staff yang kira-kira akan bekerja sama denganku, kayak kepala lab, bagian lab kayak gitu tuh, terus bagian yang staff TU-nya kayak gitu dikenalin. Jadi aku butuh apa aja di situ. Nah setelah ketemu dengan teman-teman satu departemen, aku ada isian form. Jadi sama dari kepegawaiannya tuh dikasih sejenis isi form bahwa aku sudah ada yang aku di sini kira-kira berapa tahun, projectnya apa, terus ada kayak inform in concern ya, sejenis tanda tangan bahwa segala hal yang berkenaan dengan fasilitas penelitian, tema penelitian ataupun penelitian itu bersifat konfidensial, jadi bersifat rahasia karena hak milik universitas ya, berhubungan dengan publikasi dan copyrightnya lah intinya. Jadi tanda tanganin hal itu, dan itu ada jangka waktunya sampai 10 tahun. Nah setelah selesai dari penandatangan dokumen-dokumen sebelum studi, aku ini ikut rapat besar. Kebetulan hari di aku datang itu adalah hari rapat departemen dan rapat research group, itu biasanya 1 bulan sekali. Di situ kenalan lagi biasa, terus lebih spesifik kenalannya, kayak aku mendalami di bidang apa, nutrisi apa, mekanisme seperti apa, tapi itu lebih ke masih general, nggak langsung yang penelitiannya itu model kayak gimana. Jadi masih sangat general lah, nggak sampai metode penelitian juga. Setelah itu barulah dikasih ini pekerjaan pertamaku itu nggak langsung nge-lab atau nggak langsung kayak pekerjaan lapangan juga enggak, jadi lebih ke reading, jadi membaca-baca jurnal, baca-baca tesis PhD kayak gitu, disertasi yang berhubungan dengan topik PhD ku, terutama yang telah dipublikasikan sama grup research, biar lebih klik gitu, biar lebih klik. Setelah itu harus mengikuti ini training lab, jadi ada trainingnya, dipresentasikan oleh kepala labnya, kemudian ada ujiannya. Kebetulan aku ujiannya online. Kalau itu nggak lulus, ada ulang remedi lagi sampai lulus. Setelah lulus baru diizinkan buat menggunakan fasilitas lab. Nah, untuk fasilitas yang animal health, animal care-nya itu ada di kayak teaching farm, di kayak kandang hewan coba itu juga harus ada training animal care. Aku ikut animal care-nya itu juga cuma 1 hari. Setelah dinyatakan lulus, intinya mudeng gitu buat bisa menjalankan tugas, baru diperbolehkan untuk handling hewan. Nah, setelah aku secara basicku memang vet ya, basicku dokter hewan, jadi nggak terlalu rumit hal-hal yang berkenaan dengan animal care dan lab. Masalahnya di S2 atau S1 sudah banyak menjalani itu, juga di dunia lingkup kerjaku sudah jalanin itu. Enaknya kalau kita S3 sesuai dengan profesi, sesuai dengan background pendidikan sebelumnya, enaknya kayak gitu. Jadi nggak roaming amat lah. Jadi fix ya, di situ kerjaku nggak ada ambil course apapun, nggak ada ambil kuliah apapun. Jadi bener-bener kerja ikut supervisor, itu jadi junior researcher. Di dalam departemen besarku itu ada grup research. Grup researchku ini animal nutrition. Di sini terdiri dari sekitar 10 orang, lumayan banyak satu grup research, dan setiap orang dia punya project research sendiri-sendiri. Karena aku masih newbie, jadi aku tugasku masih bantu-bantu ke research group itu masing-masing. Jadi setiap ada sampling, setiap ada panen data, aku akan ikut ya, seputar lebih ke apa ya, kayak nekropsi, kayak ambil apa sih, panen unggas,
juga nimbang, pokoknya berhubungan dengan animal care lah, berhubungan dengan nutrisi hewan itu aku ikut sampling, tapi samplingnya nggak di kampus ya. Yang aku pernah room tour, yang aku pernah kampus tour tuh bukan, jadi di luar kota yang kalian pernah lihat Mele itu, yang indahnya pinggiran kota Ken, nah daerah situlah aku biasanya animal care karena pusat untuk kandang hewan cobanya ada di situ. Kemudian setelah aku animal bantu teman-teman yang project desa, di sini sistemnya nggak, kalau kamu penelitian ya kamu aja ngerjain, enggak. Jadi satu tim itu siapapun yang lagi penelitian guyup, jadi semuanya ikut bantu, semuanya ikut. Jadi penelitianku dikerjakan banyak orang, juga penelitian satu kolega aku ikut bantu, jadi sama-sama apa ya, kerjasama. Kemudian setelah sekitar 1 bulan baru aku dipercaya untuk melakukan tugas yang lebih spesifik, lebih individu. Di sini aku menganalisa sampel dari penelitian sebelumnya. Jadi melanjutkan penelitian sebelumnya, mulai dari uji labnya lebih ke PCR, gen ekstraksi gen segala macam, sampai di penulisan karya tulis. Nah ini publikasi, kalau kalian mahasiswa kayak gitu, kalau Ken University itu mensyaratkan sekitar 3 publikasi di high reputation journal. Jadi ini sudah mulai dari ngolah data itu nggak cuma data yang sudah tertulis di Excel ya, tapi juga data mentahnya berupa organ-organnya itu dianalisa dengan analisa laboratorium, jadilah data, kemudian di statistik, kemudian ditulis. Bahkan di 3 bulan pertama itu kerjaku sudah mirip-mirip anak S1 skripsi. Apalagi sekitar 1 bulan setelah ngampus itu sudah ada lockdown dan work from home lagi. Jadi hanya boleh ngampus kalau nge-lab atau ke kandang hewan coba. Selebihnya ya aku di rumah, revisi, nulis, nge-lab, ngandang, revisi, nulis, nge-lab, randang, kayak gitu ulangi sampai ref ya. Jadinya tuh bener-bener kegiatannya itu PhD itu ya penelitiannya di akhir. Ibaratnya kalau kalian pernah skripsi terus selama 4 tahun gitu ya, untuk meningkatkan skill penelitian, karena PhD yang tak ambil memang research base, jadi bukan course base. Karena research base ya kerjaku di research itu. Kemudian hanya ada 1 course yang diminta sama supervisorku untuk ambil, tapi aku ambilnya nanti di semester depan karena bukanya di semester ganjil. Itu tentang penanganan hewan coba. Kalau veterinarian atau dokter hewan itu biasanya nggak pakai ambil itu. Kebetulan aku adalah vet dari luar Europe, dari luar Uni Eropa, yang mungkin belum bisa disetarakan degree-nya, jadi harus ambil course itu. Jadi simple aja sih, cuma ikut course, berapa kali pertemuan, kemudian ada berapa kali ujian, kemudian dapat sertifikat. Nah sertifikat itulah yang bisa digunakan untuk menangani hewan coba, selain nanti ada kode etik, uji etik dalam laboratorium. Gitu sih. Jadi kehidupan kampusku di 3 bulan pertama itu udah adaptasi itu nggak lama-lama, sebulanan itu pengenalan. Bulan kedua itu sudah mulai ke pekerjaan utama, riset, ambil data, analisa data. Bulan ketiga ini sudah mulai mendalami ke lab yang lebih detail lagi, lebih ke lab yang gen ekspresi gen kayak gitu. Ada satu lagi yang aku lakukan juga di 3 bulan pertama selama PSC ku, ikut international conference. Berhubung ini masa pandemi, jadi international conference-nya itu online ya. Masih sebagai peserta, masih sebagai pendengar aja. Jadi lihat orang presentasi, terus melihat ide-ide baru untuk bisa diaplikasikan ke penelitian di research group kita. Kayaknya
kayak ada metode baru nggak yang applicable, atau ada informasi baru nggak, sejauh apa penelitian di bidang ini, kayak gitu di conference. Nanti harapannya waktu kita sudah berkarya, sudah ada paper, itu selain dipublikasikan itu juga bisa diikut sertakan dalam international conference. Jadi memang ditata awal itu untuk lihat-lihat dulu, setelah itu bisa, setelah tahu medan tempurnya, bisa menjadi salah satu di antara para peneliti yang bisa menjelaskan penemuan apa yang telah dihasilkan dari proyek penelitian suatu grup. Gimana mendengar ceritaku? Kalau kalian emang rasa ingin tahunya tinggi, hobi penelitian, hobi statistik, hobi knowledge, pasti tertarik. Kalau kalian nggak tertarik dengan itu, coba dipikir ulang ya. Mungkin kalian bisa lihat atau sesuaikan passion kalian kalau mau ambil S3 di bidang apa, karena beda kampus, beda supervisor, beda jurusan, tentunya beda cerita. Gimana rasanya bekerja dengan orang asing atau orang asing atau orang non itu? Oh iya, jadi di satu research grupku itu ada beberapa keluarga negaraan, ada beberapa orang dari beberapa negara. Ada dari China, ada dari Iran, ada dari Belgia sendiri, ada juga dari Catalonia, banyak. Terus dari berbagai negara. Dan bahasa di sini kan bahasa Belgia, tapi dalam kampus full aku Inggris kabeh. Jadi sama semua teman-teman ya berbahasa Inggris, meskipun dia orang Belgia ya berbahasa Inggris satu sama lain, meskipun sama-sama orang Belgia. Kalau konteksnya di dalam kampus, konteksnya kerja. Tapi lah kalau konteksnya kayak bercanda atau apa, kalau kumpul-kumpul bareng non English ya kita pakai bahasa Inggris. Tapi kalau cuma mereka berdua atau satu grup hanya orang-orang Belgia, ya ngomongnya ya bahasa Belanda. Kesannya gimana? Enak banget sih, kesannya humble banget. Alhamdulillah kan di sisi orang-orang Belgia, mereka bakal naik, gimana kamu suka nggak di Belgia gitu. Aku suka, ternyata memang orang-orangnya ramah, baik hati, dan suka menolong. Nggak tahu ya suka menabung apa enggak. Terus lucunya itu kan kalau sebelum nge-lab pasti harus ada senior yang supervisi kita. Kalau kita kan tipikal Asia, biasanya kan senior itu segalanya, ayo kamu coba ini, coba itu, ayo coba bersihkan ini, coba ini, kayak gitu kan. Kalau di sini tuh bahkan dia gini, bahkan dia nawarin kayak kalau kalian tahu model gentleman distinguished kayak gitulah. Jadi Rinda, boleh saya contohkan ini dulu terlebih dahulu, kayak gitu ya. Jadi model prince gitu, princess gitu, bener-bener ada attitude-nya. Oh iya silakan gitu. Rinda, apakah kamu sudah punya apa materi untuk dipelajari? Bolehkah aku membantumu untuk menyiapkannya? Jadi bener-bener kayak gitu. Bahkan aku sekali waktu tuh pernah nyari seniorku, kan kita janjian buat nge-lab, dia di labnya nggak ada, aku nyari kan. Terus akhirnya karena nggak dapet, aku balik ke mejaku, terus dia nyamperin ke mejaku, Rinda, aku dengar kamu cari aku ya, ayo kita mulai. Jadi bener-bener senior itu mereka bahkan berlomba-lomba untuk saling melayani. Jadi bener-bener menghargai dan menghormati orang banget, gak peduli dia senior atau junior. Keren banget, aku sampai terngah-ngah, kan aku sih butuh segitu baiknya ya gitu. Bahkan waktu kenalan di awal ada satu orang tertinggal karena dia lagi holiday. Waktu dia pertama kali masuk kan lihat-lihatan, aku bingung gimana ya cara mulai kenalan sama dia. Kenalan nggak ya, nggak enak, tapi di akhirnya yang dari mejanya dia berdiri, terus dia ke mejaku, Dinda, namaku ini, kayak gitu. Kamu murid baru kan gitu, aku juga baru lihat kamu, akhirnya bisa bertemu denganmu, nice to meet you, begitu loh. Dia yang datang, bahkan aku coba bisa ternganga-nganga dan wah keren ya. Di situ bahkan attitude-nya itu ngeten banget ya. Jadinya tuh aku jadi contoh banget buatku. Terus bahkan segala hal kalau kamu nggak tahu silakan hubungi aku, silakan tanya ke aku, kayak gitu. Bahkan di tempatku tuh ada mesin kopi otomatis ya, kayak vending mesin gitu tapi free untuk student. Itu bahkan temenku itu menawarkan, kamu udah tahu kan cara pakai itu, hal yang suatu simple ya, semua orang bisa menurutku ya, tapi dia itu masih berbaik hati untuk mau tak ajarin. Jadi caranya kamu tinggal pencet ini pencet itu. Ya Allah, baik banget, aku coba bisa wow. Dan itu sama meskipun dia orang Asia, orang Eropa, itu perlakuannya sama.
jadinya ya sangat-sangat keren lah menurutku, kepribadian yang gentleman distinguished banget lah. Terus di sini sama supervisor juga, nggak hanya supervisor, nggak hanya sama teman-teman tuh kayak temen. Jadi manggil supervisor nggak prof, meskipun dia bergelar prof pun nggak tak panggil prof. Oh pertama kali kok kenalan manggil iya prof, diketawain, coba ngapain kau manggil prof, ngapain, aneh tahu gitu. Terus langsung nama, nggak enak ya kan, yo sungkan yo apa ya, tapi ya aku tambah diketawain ya, aku pakai prof gitu. Jadi manggil halo Pak Ijo kayak gitu. Jadi lebih ke kayak teman, jadi ngobrolnya juga ngobrol teman. Bahkan mereka juga kalau minta tolong ya, Dinda tolong kamu kerjakan ini, apa oke buat kamu, kayak gitu dulu loh. Jadi nggak kerjakan ini 5 hari lagi dikirimkan. Aku ngajar mungkin kayak gitu ya, tapi kalau di situ enggak, apa kamu oke dengan kerjaan itu, apa ada yang sulit nanti saya ajar, kalau ada yang sulit akan saya beritahu, kayak gitu loh. Keren banget. Tapi itu culture ya, untuk manggil-manggil kayak gitu. Culture. Ada culture yang manggilnya tuh kalau baru pertama tahu kan dari nama belakang, nama keluarganya. Kalau sini panggilnya pakai nama depannya. Jadi kayak anggaplah namanya kayak siapa ya? Namanya kayak Peter Van siapa gitu. Kalau Belanda kan Van-Vanan. Nah, yang dipanggil bukan Mr. Van siapa atau Mr. Sopo belakangnya, enggak, tapi langsung nama depannya Peter. Cara manggilnya gitu. Pertama juga pasti kagok, cuma kalian kalau emang ragu bisa nanya. Aku dulu nanya dulu, it's better I call you apa, mau pakai Mister atau nggak pakai Mister, mau pakai nama depan atau pakai belakang. Mereka akan nunjukin, karena mereka paham kan kita orang asing, masih adaptasi. Mereka bakal ngasih tahu yang sewajarnya orang di sini itu saling sapanya seperti apa. Kalau itu kalau di Indonesia kan terutama, atau mungkin di daerah Jawa, yang sebagian besar Indonesia kan ada istilah ewuh pakai ewuh. Kok di sini gimana? Sesama dosen, sesama Ewuh pakai ewuh, jadi kayak ngenteni peka nggak peka apa mana. Kalau di sini nggak ada. Jadi ya apa yang ada di pikiran ya harus, ya itu yang diucapkan. Jadi kalau minta tolong apa, kurang ya bilang aja kurang kode bisa. Cocok banget sama karakterku sama Pak suami, kita orang nggak suka kode-kodean. Nah dari penjelasanku mungkin kalian bisa jadi gambaran ya kalau mau ambil PhD kayak gimana, apalagi yang S2-nya di dalam negeri kayak aku, pasti kan cari-cari pengalaman, cari-cari deskripsi, gambaran gimana kalau ada di sana. Semoga informasiku tentang pengalamanku 3 bulan pertama S3 di UGen University bisa jadi wawasan buat kalian dan bermanfaat. Semoga kalian suka dengan video ini. Kalau ada komentar, saran, kritik, silakan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe ya. Kalau ada kurang lebihnya sepuranisin aja. Dari Linda cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah nih